Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dang dimanapun berada. Ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Nah, sahabat dang sekalian, kali ini saya bersama tokoh pemuda Bengkulu. Kita sapa dulu Bung Peri Pandalis Ya. Eskom. Ya. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung untuk kesan kalinya. Siap. Dan bahkan Bung Peri ini pernah dialog dengan saya on the spot ya. Ya, on the spot. Terkait sampah ya Terkait sampah. di pantai di sana beberapa waktu yang lalu kan. Nah, sahabat dang sekalian, kali ini saya akan ngobrol dengan beliau berkaitan dengan keterpurukan di Kota Bengkulu. Bansos COVID-19 beberapa waktu yang lalu menjadi temuan dari BPK ya, terhitung TGR dan seperti apa perkembangannya, dan tentu kalau TGR itu tidak dikembalikan ini menjadi kerugian negara. Ada 2 miliar lebih menjadi temuan, padahal ini bantuan sosial. Lalu kemudian banyak juga masyarakat yang mengeluhkan terkait tingginya pajak BPHTB. Lalu berikutnya Bung Ferry, Ya. kita ingat juga bahwa ada utang 150 miliar ke BJB, Ya, Bank benar. Jabar Banten. Dan sekarang ada permintaan penundaan bayar terhitung Juli sampai Desember 2021. Ya. Ya. Bung Peri melihat keterpurukan ini seperti apa Bung Peri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi sudah berkali-kali diundang ya di tuan rumah obrolan rakyat ini. Dan saya harap tidak bosan-bosan Siap. ya. Saya ajak untuk berdialog. Siap. Nah, jadi mengingat kembali kita khususnya masyarakat Kota Bengkulu, sesuai pada saat ini kita sudah Bung Peri ini warga Kota Bengkulu, tepatnya di mana nih? ya, kita berKTP di Kecamatan Muara Bangkaulu, di Bentiring. Nah, berarti memang kita benar-benar warga Kota Bengkulu ya. Sudah mengurus di Dukcapil Kota Bengkulu. Nah, jadi wajar kalau kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu menyampaikan, mengingatkan kepada pimpinan tertinggi Wali Kota Bengkulu. Nah, kita sebagai masyarakat Bengkulu, sebagai dampak yang paling merasakan atas kebijakan oleh Kepala Daerah khusus Wali Kota Bengkulu. Nah, pada saat ini kita melihat terkait kasus Bansos yang masalah COVID, bantuan COVID beberapa bulan yang lalu, Resmi ya. rasmi. Nah, ini sangat miris kita lihat, Bung Melian. Pertama seperti ini, bantuan COVID ini kan khusus masyarakat terdampak masalah ekonomi yang benar-benar terkait COVID-19 ini kan memang ekonomi masyarakat sangat tersentuh sekali gitu ya, termasuk saya gini. Nah, ini ada bantuan sosial dari dana untuk ke masyarakat, tetapi ini jadi temuan 2 miliar lebih. Nah, ini sangat kita sayangkan khususnya untuk pemerintah Kota Bengkulu. Kenapa ini terjadi gitu ya? Sedangkan dulu KPK sudah menangkap Menteri Sosial, Mensos, ini terkait bantuan sosial juga. Nah, ini temuan lagi di Kota Bengkulu. Pemerintah kota misalnya, ini terjadi juga temuan. Kita belum tahu nih siapa dugaan kita yang ikut terlibat dalam masalah temuan bansos ini. Nah, jadi pertama kita sangat berharap kepada APH, khususnya aparat penegak hukum. Nah, mereka harus bergerak cepat, harus mengambil tindakan. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut, masalah TGR tadi. Kita belum tahu ya, apakah TGR ini sudah dikembalikan atau belum. Kalau waktunya apakah sudah habis atau apakah ada peraturan diperpanjangkan lagi. Nah, banyak persoalan yang kita lihat di Kota Bengkulu ini. Jadi poinnya yang pertama itu Bung Peri minta aparat penegak hukum ya. Ya, kita berharap benar ini dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu ataupun dari pihak Polres Bengkulu. Iya, nah Ibu Iren ini Kejari Kota Bengkulu ini kan mantan ketua JPU kasusnya Senop sama Nazarudin. Luar biasa ya kita lihat. Nah, ini kita berharap dengan Bu Kejari Kota Bengkulu Ibu Iren ini. Di Jakarta Anda luar biasa kayak gitunya. Di Bengkulu kita belum melihat sebagaimana luar biasa Ibu Kejari ini. Tapi juga sudah luar biasa juga mengusut kasus. Nah, dengan kasus untuk beberapa kasus di Kota Bengkulu kita lihat beliau masalah aset. Ibu Kejari ini sudah mulai pengembangan. Nah, harapan kita ini terkait kasus bansos ini ada temuan 2 miliar lebih kemarin gitu. Ini harapan kita Ibu Iren ini, Bu Kejari ini harus turun juga gitu ya. Harus mencari
aktor-aktor siapa yang benar-benar ikut terlibat dalam perusahaan ini. Selanjutnya informasinya kita mendengar dari teman-teman, baik pelaku-pelaku pihak perumahan, perusaha, iya, teman-teman notaris berbagai macam ya, developer di Kota Bengkulu ini banyak. Kita sharing diskusi kok. Mereka menyampaikan gitu. Nah, terkait mengeluhnya ada pajak BPHTB ini sangat tinggi di Kota Bengkulu. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi Banyak masyarakat ya, Ber. banyak masyarakat, apalagi begini ya, Bung Melian. Saat ini dampak Covid ini kan luar biasa. Nah, itu yang harus diingatkan oleh Bung Peri, itu banyak diprotes itu berkaitan dengan perwal ya. Benar ya? Perwal nomor 43 Iya, ya. tahun 2019. Hmm. Nah, mestinya Pak Wali itu kan mencabut perwal Nah, ini kan terkait perwal ya. Kupikir nggak terlalu kuat dalam tentara, kecuali perda yang mungkin dibahas dulu di tingkatan itu. DPR. Hanya cabut saja perwal. Nah, itu, ya. bisa dicabut perwal ini dengan kebijakan wali kota, nanti di briefing dengan beberapa pihak terkait. Nah, karena memang benar-benar ini sudah dirasakan oleh teman-teman developer, masyarakat Bengkulu terkait pajak BPHTB ini tinggi gitu. Nah, Persoalannya satu, Bung Peri. Ya. Kalau itu dicabut, bagaimana pungutan yang sudah terjadi? nah, Fokus ke situ. siap. Jadi Jadi Bung Peri melihat itu bagian dari keterpurukan ya. benar ya, keterpurukan. Jadi Kota Bengkulu, ya. selanjut lagi kita kemarin sudah sempat heboh ya, sempat heboh terkait penundaan. Pemkot ini meminta penundaan, mengajukan untuk menunda pembayaran hutang di BJB. Ya. Nah, Bank Jabar Banten ini sebesar 150 miliar. Dan itu Nah, apalagi bunganya. apalagi ini ada bunganya. Nah, kita coba bayangkan ya, dana itu dulu peruntukannya kan untuk pembangunan jalan. Benar ya. Ibu Milian, kita lihat peminjaman di BJB kemarin 150 miliar. Ini untuk pembangunan jalan. Sangat besar ya. Nah, kita nggak tahu titik-titik mana saja yang sudah dibangun di Jalan Bengkulu. Tapi pada saat ini yang kita masih banyak jalan-jalan di Kota Bengkulu belum dibangun. Termasuk di rumah kami, di jalan perumahan kami ya. Masih buruk. Kita secara pembayar pajak IMB ya, PBB sudah kita bayar, sudah keluar. Penyerahan dari pihak perumahan dengan pemerintah kota sudah diserahkan dan jalan kita belum dibangun. Artinya Bung Ferry juga berharap jalan Bung Ferry dan Sangat, iya. mulus juga, Ber. Karena ini salah satu hak kita sebagai masyarakat sudah membayar pajak dan itu kan pelayanan yang baik dari pemerintah untuk membangun jalan. Nah, ini yang kita melihat keseriusan dari pihak pemerintah kota. Kita tidak tahu nih apakah Dan Bung Ferry bukan hanya bersuara di media sosial, tapi sudah menyampaikan langsung melalui dengan Pak Wawali. Perlu diingatkan, dengan Dedi Wahyudi sudah kita sampaikan ini jalan kita belum dibangun. Nah, masalahnya penyerahan dari pihak perumahan sudah diserahkan, IMB kita sudah selesai, baru kemarin PBB ini sudah keluar mau kita bayar gitu ya. Masyarakat sudah diserahkan untuk kartu PBB. Nah, jadi apa lagi? Sebagai kewajiban kami masyarakat sudah kita penuhi semua. Tapi apa hak kita yang kita dapatkan? Harapannya bisa mulus juga, Bung Ferry ya. Ya sangat, karena kembali lagi ke pinjaman tadi Bung Ferry. Ya. 150 miliar minta penundaan, sulit bayar. ya Sulit bayar, Bung Ferry. Ay, Seperti apa Bung Ferry melihat? sebenarnya yang kita harapkan kalau APBD Kota Bengkulu ini mencukupi dengan untuk membayar hutang BJB ini, ya langsung bayar saja. Nah, karena apa? Karena kalau ditunda tahun depan membayar hutang BJB ini tahun 2022, tahun 2022 ini mohon maaf. Ini tahun 2023 Februari, pemerintah Kota Bengkulu khususnya wali kota dan wakil wali kota habis masa jabatan. Jadi maksud Bung Ferry benar juga. Nah, jangan sampai tanggung jawab. Periode habis. Benar. Hutang Hutang belum lunas. Mindahkan hutang. Nah, jadi kita berharap dengan Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi ini tanggung jawab penuh Anda pas periode Anda harus Anda bayar ini, harus lunas. Karena apa? Tidak menjadi PR bagi wali kota berikutnya. Wali kota berikutnya karena caretaker kalau nggak salah saya Februari atau Maret habis ya jabatan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu 2023. Kalau 2022 mereka masih nunda lagi nanti, mungkin kita nggak tahu nih kan alasan mereka tahun ini sudah diajukan untuk penundaan. Oke. Apalagi kalau ada bunganya bayar terus ini, bunganya bayar terus berbagai macam. Bunga ini sudah kalikan aja 150 miliar, berapa bunga per bulan? Wah, nanggung. Padahal Pak Wali tahulah hukum bunga. Apalagi begini, Pak Wali ini kan
berharap kota Bengkulu ini jadi kota religius. Kalau apalagi ada bunganya, berarti ini salah satu ada riba juga. Kan kita harapkan masalah penundaan hutang BJB ini jangan sampai nanti berlarut-larut, apalagi ada bunganya dibayar terus. 2023 masa kepemimpinan wali kota Helmi Hasan dan Dedi Wahyudin habis, diserahkan dengan orang lain sebagai caretaker. Jangan sampai. Nah, kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu mengingatkan, apalagi Kota Bengkulu ini dengan berbagai macam masalah yang ada pada saat ini terkait parkir Indomaret, Indomarko, sampah, lingkungan, pesisir, berbagai macam ya. Nah, termasuk aset, termasuk lahan Kopri SD 62, masuk berbagai macam isu-isu yang ada di Kota Bengkulu ini. Nah, ini yang tugas berat, yang tugas benar-benar pimpinan Kota Bengkulu ini harus tanggung jawab sebagai kepala daerah. Nah, Bung Ferry, saya melihat Bung Ferry semangat ini sangat luar biasa sekali sebagai warga Kota Bengkulu, apalagi terjadi dengan tempat tinggal Bung sendiri. Benar, ya. Jalan yang belum di Masih aspal, masih nanggung ya, apalagi kalau hari hujan ya. Wah, becek. Becek, saya sering ke situ. Baik Bung Ferry, terima kasih. Mudah-mudahan dialog kita ini didengar oleh Pak Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu, karena kita berharap bahwa Kota Bengkulu ini akan lebih baik lagi. Benar. Dan nanti kita berharap periode berganti, Wali Kota Bengkulu tidak meninggalkan keterpurukan, tidak meninggalkan utang dan lain sebagainya, kan? Sehingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru itu nanti tidak mewarisi beban dari periode-periode sebelumnya. Demikian, sekali lagi terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.